Born as leader, grow in faith, build in character, smile, smart, shine. Yes, yes, yes. Apa yang dimaksud dengan peduli sesama itu? Adalah suatu sikap suka memperhatikan, nampak dari suka menolong, menderma, berbagi pada sesama, seperti kisah teman kalian berikut ini. Tuh Lesa, makananmu kok nggak kamu makan? Aku nggak suka, Kak. Tapi nanti kamu lapar loh. Tapi kan banyak toppingnya. Ya udah deh, ini makan makananku. Wah, makasih, Kak. Iya. Tapi nanti Kak Monika lah. Gak apa-apa kok, kamu nikah nggak masih ada. Ini buat Kak Monika aja. Loh, beneran? Iya. Oke, makasih Lesa. Sama-sama. Mau sih? Mau dong. Nih. Tapi kamu emangnya nggak kurang? Nggak apa-apa. Ya udah deh, makasih ya. Oh iya, kamu mau nggak? Ini buat kamu aja biar kamu nggak kurang. Beneran? Iya. Makasih. Wah, bener ini kita sudah kurang dong. Iya, seru ya. Iya, makan. Nah, makan. Apa yang barusan kita lihat itu contoh peduli terhadap sesama. Kepedulian terhadap sesama itu muncul karena setiap kita memiliki kasih. Kasih merupakan hal yang paling besar di antara iman dan pengharapan. Demikian yang tertulis di 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Kasih seorang Mother Teresa, wanita yang terkenal di seluruh dunia karena kasihnya yang besar. Dia mengasihi kaum papa, orang miskin, orang yang terlantar, orang yang tidak ada yang perhatikan. Karena kepeduliannya terhadap sesama, Mother Teresa rela hidup bersama mereka di India, yaitu di kota Calcutta. Dia bahkan mendirikan rumah sakit yang menampung orang-orang miskin yang tidak bisa membayar untuk biaya pengobatan. Dia merawat sendiri orang-orang yang sakit, dia mendoakan, dan dia memiliki kasih juga terhadap anak-anak. Dia peduli terhadap anak-anak yang terlantar, dan dia memperhatikan mereka. Dia memberi makan, menyuapi tanpa rasa canggung, tanpa rasa jijik. Mother Teresa melakukan itu karena kasihnya yang besar. Berikut ini adalah salah satu tulisan dari Mother Teresa yang artinya, tidak semua dari kita dapat melakukan hal-hal yang besar, tetapi kita dapat melakukan hal-hal yang kecil dengan kasih yang besar. Mother Teresa mempunyai pengertian bahwa apa yang kita lakukan sekecil apapun, lakukanlah dengan kasih, dengan cinta yang besar. Mother Teresa mengerti ini karena dia meneladani dari apa yang Yesus lakukan. Dia mengasihi Tuhan Yesus, dia yang mengikuti cara-cara hidup Tuhan Yesus. Yesus memperhatikan orang lain, Yesus peduli. Orang Samaria, perempuan Samaria yang orang lain tidak peduli, dia peduli. Tuhan Yesus juga peduli kepada orang gila di Gerasa, dan dia menolong orang ini menjadi sembuh. Banyak hal yang Tuhan Yesus lakukan, itu bukti dia sangat peduli terhadap manusia, bahkan yang luar biasa. Tuhan peduli terhadap keselamatan manusia sedunia yang berdosa, yaitu dengan mati disalibkan. Nah, bagaimana dengan kita? Seharusnya kita mencontoh Tuhan Yesus seperti Mother Teresa,
peduli terhadap orang-orang di sekitar kita. Jadilah orang yang peduli terhadap sesama. Di keluarga misalnya, kita juga harus peduli terhadap anggota keluarga kita. Dengan opa, dengan oma, kita bisa menolong oma, memberikan teh hangat kepada oma. Kita memberikan teh kepada mama kita dan mengobrol dengan mama kita. Itu dapat kita lakukan di keluarga kita. Kita juga bisa membantu orang-orang tua, oma ketika kelelahan atau sakit. Kita bisa membantu merawatnya, memijat, atau membantu nenek kita, orang tua, papa, mama yang sedang belanja, membantu membawakan barang-barang belanjaannya. Atau kita juga bisa peduli terhadap nenek, oma, saudara yang jauh dari kita dengan sering bertelepon, mengobrol lewat telepon. Itu juga contoh peduli terhadap anggota keluarga. Dan kita juga harus peduli terhadap tetangga-tetangga kita di kanan kiri. Salah satu contohnya mungkin kita bisa berbagi. Kadang-kadang kita bisa membagikan makanan, kita bisa memberikan hadiah di hari istimewa tetangga kita, dan kita juga bisa saling berbagi apa yang dibutuhkan oleh tetangga sebelah kanan kiri kita. Kita harus mengenal tetangga kanan kiri kita karena mereka juga sesama kita. Kadang-kadang kita harus menyapa mereka, dan kalau ada hari-hari istimewa, kadang kita bisa membagikan berkat kepada mereka. Di masa pandemi ini, kita bisa tetap peduli sesama. Caranya kita tetap memakai masker, berhubungan dengan orang lain dengan jarak tertentu, dan kita bisa tetap berbagi. Ingat, pakai masker dan jaga jarak ya. Karena menggunakan masker dan menjaga jarak itu tanda kita peduli terhadap sesama, menjaga kesehatan sesama kita. Contoh peduli terhadap sesama di sekitar kita, di masyarakat, yaitu membantu orang yang kesulitan menyeberang jalan. Nah, seperti anak ini membantu seorang ibu menyeberang jalan, memberikan sedekah, memberikan uang kepada orang yang membutuhkan, memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Mempedulikan sesama kita yang terkena dampak dari COVID-19 dengan membagikan bantuan, berbagi bahan-bahan pokok kepada mereka seperti beras, minyak goreng, susu, roti, ataupun mie instan. Setiap kita bisa jadi sahabat orang lain, menolong beban orang lain. Seperti firman Tuhan berkata, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Oke, anak-anak Petra yang luar biasa, mari kita pedulikan orang-orang di sekitar kita, mulai dari keluarga, tetangga kanan kiri kita, dan jadilah peduli buat orang-orang di sekeliling kita. Tuhan Yesus memberkati.